Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada video kali ini kita akan bahas tentang bab mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Qala al-musannif, di sini penulis mengatakan babul mubtada wal khobar. Bab mubtada dan khobar. Mubtada huwal ismul marfu'u al-'ari 'anil awamil al-lafdhiyah. Jadi apa itu mubtada? Mubtada itu adalah isim marfu yang terbebas dari awamil lafdhiyah. Awamil lafdhiyah itu semisal kayak sesuatu yang bisa menyebabkan dia mansub atau menyebabkan dia majrur, seperti itu. Wal khobar, sedangkan khobar huwal ismul marfu al musnad ilaih. Dia adalah isim yang marfu yang disandarkan kepadanya. Nah, ini nanti ada istilah yang kita sebut namanya musnad ilaih. Nahwu qaulika, sama seperti kalau kita bilang Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Nah, pada lafaz qaimun ini dia sebagai khobar. Wa Zaidani qaimani, dua Zaid berdiri. Wa Zaiduna qaimuna, dan para Zaid sedang berdiri. Nah, di sini pada lafaz qaimun, qaimani sama qaimuna dia termasuk khobar. Penjelasannya, ba'da an faraghal musannif min dzikril fa'il wa naibil fa'il, setelah musannif selesai menyebutkan tentang fa'il, apa itu naibul fa'il, syar'a fi dzikril mubtada wal khobar, maka beliau mulai menjelaskan tentang bab mubtada dan khobar. Wa jama'aha fi babin wahid, dan menggabungkan penjelasan tentang mubtada dan khobar ini pada satu bab. Li'annal khabara lazimun lil mubtada'i ghaliban. Karena kenapa? Karena khobar ini pasti selalu ada ketika mubtada ada. Wa yushakkalu ma'hu jumlatan ismiyatan, dan dibentuklah yang kita sebut namanya jumlah ismiyah. Bisa meruknul awal minha, yang kita sebut bagian pertama itu mubtada, dan li'annal jumlata tabtadi'u bi. Karena kenapa disebut mubtada? Karena mubtada ini kan asal katanya dari kata bada'a ya, artinya memulai. Karena kalimat itu diawali dengan isim itu. Jadi kenapa disebutkan ini kok namanya mubtada? Karena dia adalah isim yang mengawali sebuah kalimat. Yusamma ruknu tsani, dan bagian yang kedua ini kita sebut namanya khobaron. Kenapa kita sebut khobar? Li'annahu yukhbaru bihi 'anil mubtada, karena dia itu yang melengkapi atau yang memberi kabar atau yang memberi penjelasan untuk si mubtada. Jadi ketika hanya kalimatnya ada mubtada saja gitu, maka dan tidak ada khobarnya, maka kalimatnya menjadi tidak jelas. Wal mubtada ta'rifuhu, dan mubtada ini pengertiannya. Jadi mubtada ini nanti kalau misalnya kita lihat di berbagai kitab ya, di kitab ini menjelaskan ta'rifnya seperti ini. Di kitab yang lain menjelaskan juga ta'rifnya seperti ini. Jadi setiap kitab itu memiliki versi istilah tentang mubtada itu sendiri, gitu ya. Jadi istilahnya beda-beda atau ta'rifnya beda-beda. Nah, kalau di kitab ini beliau bilang huwal ismul marfu al-'ari 'anil awamil lafdhiyah. Jadi adalah isim marfu yang terbebas dari awamil lafdhiyah. Sedangkan untuk khobarnya sendiri, al-ismul marfu al-mustad ilal mubtada, dia adalah isim marfu yang kembali ke si mubtada. Misal contohnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Maka pada lafaz salat di sini dia sebagai mubtada. Kenapa disebut mubtada? Karena dia yang mengawali kalimat. Li'annahu ismul marfu khalin 'anil awamil lafdhiyah, karena dia adalah isim yang marfu yang terbebas dari awamil lafdhiyah. Wa nurun, nur di sini dia sebagai khobar. Kenapa khobar? Karena dia yang melengkapi kalimat kata as-shalah. Jadi kalau misalnya kita hanya menyebutkan as-shalah, salat itu belum selesai kalimatnya. Tapi ketika kita menambahkan as-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya, nah maka kalimatnya menjadi jelas. Li'annahu musnadun ilal mubtada, karena dia kembali ke si mubtada, wa tammat bihil faidah, dan dengannya
kalimat menjadi sempurna. Wa hukumul mubtada wal khobar, dan hukum mubtada khobar itu sendiri ar-raf'u bid-dhammah au mana ba'anha. Jadi mubtada dan khobar itu hukumnya marfu dengan dhammah atau mana ba'anha, atau sesuatu yang bisa menggantikan si dhammah. Nah, kita sudah jelaskan pada video sebelumnya, rofa itu pertama bisa dengan dhammah. Ini yang paling utamanya. Nah, selain itu, rofa juga nanti bisa berupa huruf waw, bisa rofa dengan alif gitu ya, atau bisa rofa dengan thubutun nun gitu. Tergantung dia sebagai apa ya. Jadi di sini penulis menjelaskan rofa bisa dengan dhammah atau apapun yang bisa menggantikannya, baik itu dengan waw atau dengan alif. Kalau thubutun nun ini khusus untuk fiil mudhari ya, rofa'nya. Li'anna ar-raf'a imma an yakuna bid-dhammah, karena rofa itu bisa jadi dia rofa'nya dengan dhammah, sama kayak zaidun qaimun, zaidun. Di situ dia marfu dengan dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Begitu juga dengan qaimun. Wa imma an yakuna ar-raf'u bil alif, atau juga dia rofa'nya dengan alif. Az-zaidani qaimani. Kenapa marfu dengan alif? Karena dia musanna. Wa imma an yakuna bil waw, atau juga marfu'nya dengan waw, seperti az-zaiduna qaimuna. Kenapa dia marfu dengan waw? Karena dia jamak mudzakkar salim gitu. Mafhum ya? Nah, insyaallah kita lanjut lagi di sini ke aqsamul mubtada. Bagian-bagian mubtada atau pembagian mubtada ya. Qala al-musannif, di sini penulis menjelaskan, wal mubtada kisman. Mubtada itu ada dua bagian atau dua jenis. Zahir wa mutmar. Jadi ada mubtada yang zahir, kelihatan, atau juga ada yang mutmar. Bentuknya itu dia sebagai dhamir gitu. Jadi dhamir itu tuh dia jadi mubtada kedudukannya. Fadh-dhahir ma taqaddama dzikruhu. Maka kalau misalnya mubtada yang zahir itu yang tadi udah kita jelasin tadi, kayak zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Itu yang zahir ya, zaid kelihatan mubtadanya. Wal mutmar 12. Sedangkan kalau misalnya yang mutmar atau yang mubtada yang berupa dhamir itu ada 12. Wahia ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, dan seterusnya gitu ya. Mungkin ya kalau kita urutkan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna gitu ya, sampai ana, nahnu. Nah, itu dia berpotensi untuk menjadi mubtada. Seperti kayak kita bilang ana qaimun, saya berdiri. Maka mubtadanya mana? Ya ini, si ana ini gitu. Atau nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalik, dan yang lain sebagainya. Nah, penjelasannya asyarah mubtada kisman. Mubtada ada dua bagian atau ada dua jenis. Zahir wa mutmar. Bisa berupa mubtada yang zahir kelihatan atau juga yang mutmar yang berupa dhamir. Fadh-dhahir qad taqaddama dzikruhu. Zahir udah kita jelaskan tadi. Wa amal mutmar, kalau misalnya mutmar yang berupa dhamir, fal waqi' minhu mubtada 12 dhamiran. Maka pada nyatanya mubtadanya itu bisa berupa 12 dhamir. Kulluha dhamair munfasilah. Semuanya itu berupa dhamir munfasil. Ingat apa itu dhamir munfasil? Dhamir munfasil adalah dhamir yang berdiri sendiri dan dia tidak bisa bersambung dengan kata apapun. Jadi kayaknya sudah pernah dijelaskan juga ya video sebelumnya. Untuk dhamir itu ada 3 bagian. Yang pertama ada dhamir munfasil yang kayak huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Terus yang kedua ada dhamir muttasil. Muttasil itu yang kayak kita bahas waktu pas di fi'il kemarin. Atau juga yang ketiga ada dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, dan sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Nah, dhamir munfasil yang kayak ana, nahnu gitu ya. Di sini kita bagi ana, nahnu. Ana lil mutakallim wahid. Ana itu berarti untuk seseorang yang berbicara tapi satu orang. Sedangkan nahnu lil mutakallim al muta'addid, untuk orang yang berbicara tapi jumlahnya lebih dari satu. Gitu ya. Atau satu orang tapi ingin menunjukkan kalau dia itu mu'azzam, lebih tinggi atau lebih terhormat.
Jadi semisal kayak lafadz dalam Al-Quran ya, di situ sering kami telah menurunkan hujan, inna nahnu. Di situ, nah itu mengisyaratkan bahwa yang berbicara kami ini orangnya lebih tinggi, gitu ya. Taqul ana qaim, saya berdiri. Nahnu qaimuna, kami berdiri. Anta anti, ini lil mukhatab mufrad, untuk lawan bicara tapi yang satu orang. Anta untuk laki-laki, anti untuk muannats. Contohnya anta qaimun, anti qaimatun. Antuma lil mukhatabain mudzakkarain. Sedangkan kalau antuma ini untuk dua orang yang lawan bicara. Semisal contohnya antuma qaimani, antuma qaimatani, antum antunna, ini untuk mukhatab jamak. Mukhatab itu lawan bicara, jamak itu berarti yang lebih dari 3 orang. Antum untuk laki-laki, antunna untuk muannats. Taqul antum qaimuna, antunna qaimatun. Kalian berdiri, kalian perempuan berdiri. Nah, lalu ada huwa dan wahia di sini untuk lil ghaib al mufrad. Jadi dia untuk ghaib atau kata ganti orang ketiga yang tunggal. Huwa untuk mudzakkar dan hiya untuk muannats. Misal contohnya huwa qaimun, dia berdiri, wahia qaimatun, dan dia perempuan berdiri. Sedangkan untuk huma lil ghaibain al mudzakkarain kana au muannatsatain. Jadi sedangkan huma sendiri ini dia untuk kata ganti orang ketiga, baik dia untuk dua-duanya, baik dua-duanya itu mudzakkar atau dua-duanya muannats. Misal contohnya huma qaimani atau huma qaimatani. Mereka berdua berdiri. Lalu yang terakhir di sini ada hum sama hunna. Hum dan hunna ini adalah untuk ghaib, kata ganti orang ketiga tapi jamak. Jamak ini berarti lebih dari 3 orang. 3 orang atau lebih ya. Nah, hum untuk mudzakkar sedangkan hunna untuk muannats. Misal contohnya hum qaimuna sama hunna qaimatun, mereka berdiri. Fal mubtada fi hadhil amtsilah mudmar, maka setiap mubtada yang ada pada contoh tadi yang telah kita sebutkan itu semuanya mudmar. Di sini hum, huma, huwa. Nah, itu kita sebut dia berkedudukan sebagai mubtada. Wala yakunu illa munfasilan, dan dhamir yang dipakai ini harus pakai munfasil, gitu ya. Enggak bisa pakai mutasil, enggak bisa pakai mustatir. Wa huwa mabniyun la yadkhulu fihi i'rabun, dan si dhamir ini dia mabni, la yadkhulu fihi i'rab, dia tidak masuk ke dalam i'rab. Wa innama yubna ala ma sumi'a alaih, dan dia mabni atas apa yang kita dengar. Misal kayak hum, berarti di sini dia mabni di atas apa? Lihat aja akhirnya. Harokat akhirnya dia sukun, oh berarti dia mabni di atas sukun. Huwa, nah dia akhirannya harokatnya apa? Nah itu berarti dia mabni di atas itu, karena huwa di sini dia diakhiri dengan fathah, berarti mabni di atas fathah, gitu ya. Wa yuqalu fi i'rabihi fi mahalli raf'in mubtada, dan disebutkan di dalam i'rabnya fi mahalli raf'in mubtada, yang menempati kedudukan rafa mubtada. Jadi ketika kita mau mengi'rab mubtada, dan mubtada ini ternyata dia berupa dhamir, gimana caranya? Caranya misal kayak hum qaimuna, hum di sini dia sebagai apa? Sebagai dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun. Dhamir munfasil yang mabni di atas sukun. Fi mahalli raf'in mubtada, yang menempati kedudukan rafa'nya mubtada. Jadi ada tambahan belakangnya ya. Wa taqul fi i'rabi nahwu, maka kita bilang pada i'rabnya ana qaimun. Ana dia sebagai dhamir munfasil, dhamir yang terpisah yang mabni di atas sukun, fi mahalli raf'in mubtada, yang menempati kedudukan rafa'nya mubtada. Jadi alhamdulillah di sini penjelasan tentang mubtada. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya ya. Di video selanjutnya insyaallah kita akan bahas tentang khobar. Syukran la husni ihtimamikum wastimaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.